Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabila rahimakumullah, umat Islam hidup di Madinah dengan tenang. Mereka dapat menunaikan sholat tanpa rasa takut. Pada suatu kali, kaum muslimin yang baru datang ke Madinah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat. Mereka membicarakan tentang tidak adanya panggilan untuk mengerjakan sholat, padahal waktu sholat telah tiba. Bila umat Islam masih berjumlah sedikit, maka tidak sulit untuk mengumpulkan mereka guna melaksanakan sholat berjamaah. Namun seiring dengan bertambahnya umat Islam dan kesibukannya yang beragam, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Hingga akhirnya, untuk mencari solusi agar umat Islam dapat melaksanakan sholat tepat waktu, maka sebagian para sahabat kemudian memberikan saran kepada Rasulullah. Ada yang menyarankan untuk menyalakan api di tempat tinggi, sehingga mudah dilihat oleh orang-orang ataupun asapnya bisa dilihat dari kejauhan. Yang lain berkata, gunakan trompet seperti trompet kaum Yahudi. Ada yang pendapat demikian, namun Nabi tidak menyukai trompet. Sebagian dari mereka berkata, buatkan lonceng seperti lonceng umat Nasrani. Untuk membuat lonceng itu, Umar diberi tugas membeli kayu. Saat itu dia sedang tidur di rumahnya. Setelah bangun dan tahu tentang rencana lonceng itu, ia berkata, jangan gunakan lonceng, tetapi untuk sholat serukan adzan. Dari perkataan itu seakan Umar ingin berkata bahwa mengapa tidak disuruh saja seorang laki-laki memanggil jemaah untuk sholat dengan menyerukan telah datang waktu sholat. Dalam suasana alot tersebut, Umar bin Khattab tampil mengemukakan pendapatnya, yaitu cara memanggil orang untuk melakukan sholat cukup dengan menetapkan seorang juru panggil untuk menyerukan saat waktu sholat tiba. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Ternyata Nabi SAW dan para sahabatnya menyetujui pendapat terakhir, seperti yang dikemukakan oleh Umar. Umar tidak ingin bila Islam tercemar oleh berbagai budaya kaum kafir. Ia menganggap keduanya menyerupai tanda yang telah digunakan agama-agama sebelumnya. Umar hampir menyetujui ketika seruan sahabat yang memberi ide penandaan waktu sholat dengan menggunakan lonceng. Namun pada malam harinya Umar bermimpi bertemu lelaki misterius dan menentang saran tersebut. Dan esoknya Umar pun pergi menemui Rasulullah dan memberitahukan mimpinya. Ya Rasulullah, kata Umar, semalam aku seperti bermimpi tentang laki-laki berpakaian hijau lewat di depanku membawa lonceng. Maka Umar bercerita kepada Rasulullah dalam mimpi. Dia bertanya kepada laki-laki berpakaian hijau itu, hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan kau jual? Kemudian orang itu balik bertanya, memangnya ingin kau gunakan untuk apa? Sebagai panggilan sholat, jawab Umar. Orang itu bertanya lagi, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Kemudian dia menyuruhkan kepada Umar lafaz adzan. Rasulullah menyuruh Bilal untuk menyuruhkan adzan. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, terjadilah sampai hari ini Bilal. Pada awalnya Sayyidina Bilal menyerukan adzan dengan lafaz yang dikatakan Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar mendengar suara adzan itu dari rumahnya. Dia keluar menurut Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, demi yang mengutus engkau, dengan sebenarnya aku bermimpi itu. Seperti saat itu suara adzan bergema di Madinah setiap hari 5 kali dan menjadi semacam penegasan bahwa kaum muslimin kini telah unggul. Akhirnya umat Islam berada di puncak bahagia. Waktu sholat selalu ditandai dengan suara lantang Bilal yang menggema di langit Madinah. Sahabat salsabilah dimuliakan Allah,
Adzan memiliki nilai yang sangat tinggi bagi siapa yang memperhatikan dan merenunginya. Mengulang lafal adzan maksudnya mengucapkan kembali sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali lafal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sebagai gantinya diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jawaban setelah mendengar adzan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu bersolawat kepada Nabi, paling kurang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau membaca sholawat secara lengkap seperti yang dibaca dalam tasyahud. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, kemudian membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatir rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan ladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Begitu agung nilai adzan dalam ajaran Islam yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Belum lagi melakukan sholat, baru mendengar adzan dan mengulanginya, bersolawat dan memohon diberikan wasilah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji akan memberikan syafaat pertolongannya di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit